Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Badawi akan melanjutkan review penjelasan materi metodologi penelitian. Materi ke-9 tentang desain penelitian kuantitatif. Pengertian desain penelitian kuantitatif. Definisi desain penelitian adalah sebuah kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Kegiatan pengumpulan dan analisis data tersebut untuk menggali penyelesaian sebuah permasalahan yang muncul. Sedangkan penelitian kuantitatif dapat didefinisikan sebagai investigasi sistematis terhadap fenomena dengan mengumpulkan data yang diukur dengan melakukan teknik statistik, matematika, atau komputasi. Posisi dan fungsi teori dalam penelitian kuantitatif. Posisi teori dalam kuantitatif adalah menjadi faktor yang sangat penting dalam proses penelitian itu sendiri. Teori yang digunakan untuk menuntun peneliti menemukan masalah, menemukan hipotesis, menemukan konsep-konsep, menemukan metodologi, dan menemukan alat analisis data. Selain itu, teori juga digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel. Langkah-langkah pemanfaatan teori dalam penelitian kuantitatif, yaitu peneliti mengambil beberapa teori, peneliti merumuskan hipotesa penelitian berasal dari teori, peneliti mengoperasionalkan konsep-konsep atau variabel-variabel dari teori, peneliti menggunakan instrumen untuk mengatur variabel dari teori. Ada tahap penggalian data kuantitatif. Yang pertama, wawancara. Teknik wawancara umumnya digunakan untuk penelitian kualitatif, karena dengan metode pengumpulan data ini, peneliti dapat memperoleh informasi yang mendalam. Meskipun begitu, teknik penelitian wawancara yang juga dapat digunakan pada penelitian kuantitatif. Nah, teknik pengumpulan dan wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berkomunikasi secara langsung dengan informan. Teknik ini bertujuan untuk menemukan permasalahan awal dan juga mengetahui hal-hal secara lebih mendalam. Terdapat dua jenis wawancara yang perlu kita ketahui, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang kedua, angket. Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Dalam pengumpulan data dengan teknik angket, ada beberapa prinsip penulisan angket yang perlu diperhatikan di antaranya, yaitu isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan, tipe dan bentuk pertanyaan, pertanyaan tidak mendua, tidak menanyakan yang sudah lupa, pertanyaan tidak menggiring, panjang pertanyaan, urutan pertanyaan, prinsip pengukuran, dan penampilan fisik angket. Yang terakhir, 3, observasi. Teknik pengambilan data observasi biasanya digunakan jika peneliti
peneliti ingin mengetahui gejala tentang perilaku manusia, gejala alam, dan jika responden yang diamati tidak terlalu besar, jika dilihat dibedakan menjadi dua macam, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Analisis dalam penelitian kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Selanjutnya ada materi ke-10 tentang desain penelitian tokoh. Nah, pengertian desain penelitian tokoh. Studi tokoh merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Pendidikan studi tokoh adalah penelitian yang dilakukan untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan seseorang individu dalam suatu komunitas tertentu melalui pandangan-pandangannya yang mencerminkan pandangan warga dalam komunitasnya. Dalam studi tokoh, metode yang digunakan untuk meneliti subjek penelitian akan mempengaruhi cara peneliti memandang subjek tersebut. Melalui metode kualitatif, peneliti dapat mengenal lebih jauh dan mendalam sang tokoh pribadi dan melihat dia mengembangkan definisinya sendiri tentang dunia dengan berbagai pemikiran, karya, dan perilaku yang dijalaninya. Nah, kriteria tokoh yang diteliti. Studi tokoh memungkinkan peneliti memandang sang tokoh dalam konteks seluruh kehidupannya, mulai dari lahir sampai saat sekarang. Studi tokoh memungkinkan peneliti memandang seseorang tokoh dalam hubungannya dengan sejarah zamannya dan menyelidiki bagaimana arus sosial budaya, keagamaan, politik, dan ekonomi mempengaruhi dirinya. Setidaknya, menurut hemat penulis, ada beberapa yang perlu dipertimbangkan, yaitu popularitas, pengaruh, kontroversial, keunikan, intensitas di bidang kajian yang hendak diteliti, serta relevansi dan kontribusi pemikirannya dengan konteks kekinian apa. Nah, langkah-langkah menyusun desain penelitian tokoh. Yang pertama, menentukan tokoh yang dikaji. Yang kedua, menentukan objek formal yang hendak dikaji serta tegas eksplisit dalam judul riset. Yang ketiga, mengumpulkan data yang terkait dengan tokoh yang dikaji dan isu pemikiran yang hendak diteliti. Yang keempat, melakukan identifikasi bangunan pemikiran tokoh tersebut, melakukan analisis dan kritis terhadap pemikiran sang tokoh yang hendak diteliti. Yang terakhir, nomor 6, melakukan penyimpulan sebagai jawaban atas problem riset yang kemukakan dalam proposal. Nah, ada analisis penelitian tokoh. Dalam studi tokoh yang dilakukan oleh peneliti, di sini peneliti menggunakan 3 macam domain, yaitu yang pertama, domain ontologi atau hakikat, terdiri atas 6 jenis, yaitu alamiah, induktif, proses orientasi, komitmen bersama, etik, dan verstehen.
Yang kedua, domain epistemologi atau cara. Terdiri dari 8 pendekatan, antara lain pendekatan historis, pendekatan sosio-kultural religius, prosedural, partisipatoris, deskriptif kualitatif, reflektif, in-depth mendalam, serta kritis analitis maksud saya. Yang terakhir, domain aksiologi atau nilai guna atau manfaat terdiri dari 3 kategori, antara lain keteladanan, introspeksi, dan memberikan sumbangan keilmuan. Yang terakhir, materi 11 tentang plagiarisme. Definisi plagiarisme. Plagiarisme yang sering disebut plagiat merupakan penciplakan atau pengambilan karangan, pendapat, dan sebagainya dari orang lain dan menjadikan sudah seolah karangan dan pendapat sendiri. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak pidana karena mencuri hak cipta orang lain. Pelaku plagiarisme dikenal juga sebutan plagiat. Pelaku yang melakukan plagiarisme memiliki beberapa alasan kenapa mereka melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Adapun kerugian yang ditimbulkan dari tindakan plagiarisme adalah sebagai berikut. Yang pertama, kerugian bagi penulis asli. Yang kedua, kerugian bagi plagiator. Yang ketiga, kerugian bagi pembaca dan masyarakat luas. Nah, sisi-sisi plagiarisme menggolongkan hal-hal berikut sebagai tindakan plagiarisme. Yang pertama, mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri. Yang kedua, mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri. Yang ketiga, mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri. Yang keempat, mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri. Yang kelima, menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya. Yang keenam, meringkas dan memfrasekan tanpa menyebut sumbernya. Yang ketujuh, meringkas dan memfrasekan dengan menyebut sumbernya tanpa rangkaian kalimat dan pilihan kata masih terlalu sama dengan sumbernya. Nah, terakhir adalah konsekuensi ilmiah hukum atas plagiarisme. Dalam aturan tersebut, pada pasal 12 ayat 1 dan 2 dinyatakan secara eksplisit mengenai sanksi tindakan plagiat baik untuk mahasiswa, dosen, peneliti, maupun tenaga kependidikan. Menurut pasal 12 ayat 1 disebutkan bahwa manusia yang terbukti melakukan tindakan plagiat dapat diberikan sanksi berupa pertama teguran, yang kedua peringatan tertulis, yang ketiga penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, yang keempat pembatalan nilai satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh mahasiswa. Yang kelima, memberhentikan dengan hormat status sebagai mahasiswa, pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, pembatalan ijazah apabila mahasiswa telah lulus dari suatu program. Sekian dari saya, Muhammad Badawi. Apabila ada kesalahan kata, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.